والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين، وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال، وأن الله يرزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة وعلوما لدنية وفهما ثاقبة والذكاء والنجابة وعامل الصالحة المرضية وأخلاقا نبوية وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية، وأن الله يرزقنا وإياهم بزمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويجعلنا وإياهم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين المقبولين المحفوظين المباركين في الدارين الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب، وأن الله يحفظنا وذرياتنا أجمعين والمسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والعاهات وكل فتنة وبؤس وضير وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين السوء، وأن الله يرزقنا وذرياتنا والمسلمين أرزاقا طيبة حسية ومعنوية ظاهرية وباطنية بجاه خير البرية، وعلى هذه النية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم من المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. فصل في آداب التيمم. Ini suatu pasal pada menyatakan adab tayammum. Maka jikalau lemah engkau daripada memakai air karena ketiadaan akan dia, jadi apabila kita lemah daripada memakai air, artinya kita pertama kada berisi banyu, atau kita memang mudarat waktu itu menggunakan banyu, ada banyunya cuma kita kada kawa terkena banyu. Kemudian daripada engkau tuntut akan dia, artinya kita sudah mencari banyu itu memang kadada, atau karena ada suatu yang menegahkan kepada air itu daripada binatang buas.
banyunya ada, cuma kita mendatangi situ kada kawan. Kalau pina dirongkau singa. Nah, hendak ke situ buaya banyak. Buaya darat. Hendak ke situ harimau banyak. Nah, ada awal kita betunggunya di sumur itu misalnya, ya kalau dudukan di situ. Atau misalnya ada orang memadahi di situ jurang, hati-hati. Belinya ke situ tuh biasanya kada terbulik lagi. Nah, itu boleh ya kalau ada aja banyunya tuh, cuma kita mendatangi situ kada kawan. Hati-hati jurang. Nah, daripada dimakan anak anaconda ya kalau dosa. Walak itu anak anaconda timbul dan albana. Soalnya lihat anaconda ya. Anaconda. Sesuai di filmnya. Film kita. Nah itu ada binatang buas itu. Atau ada orang yang berkehendak mengajar akan dikau. Nah, bilanya kita ke situ mudarat kita. Ya Allah. Pacang dihargai orang. Atau ada air itu hadir, ada artinya, tetapi engkau berkehendak kepadanya. Kita perlu lawan banyu itu karena dahagamu atau dahaga tulanmu, ya kan? Untuk kita, keluarga kita, banyu itu kan untuk minum juga. Nah, kalau dipakai untuk berwudu, ya kan? Nah, itu kada cukup. Nah, atau ada air tetapi milik bagi orang lain daripadamu. Kada boleh juga. Ampun orang. Padahal tiada dijual akan dia, melainkan lebih daripada harga yang beradat pada waktu itu dan pada tempat itu. Misalnya banyu ada, ya kalau lah bagalon ada. Bagalon berapa sekarang? 16 Apa? 5.000. Berapa? 5.000. 5.000. Jual orang 5 juta segalon. Misalnya larangan harganya rusak kita ya Allah makai banyu itu ada hawa nokar misalnya. Atau bagimu luka, nah ini, atau penyakit yang engkau takut binasa akan dirimu. Nah boleh. Atau takut binasa suatu daripada anggotamu. Karena kalau karena banyu misalnya mudarat kita, nah itu boleh bertayamum. Maka hendaklah ketika itu bahwa engkau menantikan hingga masuk waktu sembahyang fardu. Nah jadi bertayamum ini masuk waktu nggawinya, kada kawa kayak wudu. Misalnya 5 menit, 10 menit lagi hanyar kan maghrib masuk, lalu bertayamum berdahulu kayak wudu, kada boleh. Jadi kita mesti menunggu dulu waktu itu sampai dan disiapkan debu itu. Nah debunya kita siapkan debu tanah yang bersih. Nah kada boleh bercampur dengan sesuatu
nang suci nang lain. Jadi masuk waktu dulu, hanya kita bertayamum. Kemudian maka engkau sahaja atau mengkosot akan debu yang suci lagi tiada bercampur dengan suatu, ya kah? Dan engkau tepuk atasnya dua tapak tanganmu, maka engkau sapukan debu itu kepada segala mukamu. Dan niatkan olehmu ketika itu mengerjakan suatu yang mengharuskan sembahyang. Nah, jadi niat itu dikekalkan dari pertama kita ma'anu debu itu. Nah, menapuk debu itu. Nah, di situ kita berniat untuk mengharuskan mengerjakan sembahyang. Sampai niat itu ketika debu tanah itu, ya kah, kita sapukan di muka kita. Seperti engkau kata nawaitut tayammuma istibahatis sholatil fardi. Sahaja aku tayamum karena mengharuskan sembahyang fardu. Dan tiada wajib menyampaikan debu itu kepada tempat tumbuh rambut. Ada wajib. Sama ada jarang atau tebal. Kemudian maka tanggalkan olehmu, pacul bahasa kita, cincinmu jikalau ada pada tanganmu itu cincin. Ini pada ketika menyapu tangan, maka tepuk olehmu akan tapak tangan yang kedua atas debu serta engkau jarangkan segala jarimu. Dan sapu olehmu akan kedua tanganmu serta kedua sikumu. Maka jikalau tiada cukup debu itu akan kedua tanganmu itu, maka tepuk olehmu sekali lagi hingga rata kedua tanganmu itu. Kemudian maka sapu olehmu akan salah suatu daripada tapak tanganmu itu kepada yang lainnya, serta engkau selat-selati akan segala selang-selang jarimu itu. Dan engkau sembahyangkan dengan tayamum itu satu fardu. Nah, jadi kekuatannya tayamum itu satu kali sembahyang fardu. Dan barang yang engkau kehendaki daripada segala sunnah. Maka jikalau engkau kehendaki akan sembahyang fardu yang kedua, misalnya kita sembahyang maghrib bertayamum, kemudian sembahyang isya kena bertayamum lagi, maka engkau permulai pula tayamum yang kedua, bertayamum pulang walaupun sudah batal. Tetap kita bertayamum. Jadi kekuatannya tayamum itu satu kali sembahyang fardu dan beberapa sembahyang sunat. Itu. Dan tayamum daripada hadas kecil dan daripada hadas besar itu kaifiatnya 1-2, sama aja. Nah, baik kita untuk sembahyang ataupun sembahyang itu kan berwudu, kayak berwudu adanya tayamum hadas kecil, ya kan? Atau hadas besar,
Nah, jadi ketiadaan banyu maka dengan bertayamum dua sama. Hadas besar. Hadas besar itu seperti orang janabah. Nah, itu kada ada banyu misalkan ya kalau musim kering kemarau banyu kada ada cuma gasan keperluan kita aja, gasan minum lain sebagainya. Ada kawan dipakai gasan mandi. Nah, itu bertayamum caranya. Atau bebinian haid, ya kah? Nah, itu hadas besar juga. Atau nifas, nah, wiladah, ya kan, itu hadas besar juga. Kemudian orang yang keluar mani, nah, dengan sebab apa? Dengan sebab bermimpi, ya kah? Misalnya, atau jima, iya. Nah, itu maka ia melakukan tayamum. Nah, caranya tayamum ini dengan dua kali tepuk, ya kan? Nah, kita siapkan debu tanah. Debu tanahnya itu sunat disedikitkan. Nah, jangan terlalu banyak benar. Nah, kita siapkan debu tanah, ya kah? Kita siapkan. Nah, lalu kita tepuk. Nah, di sini kita tujuannya debu ini untuk apa? Untuk bertayamum, ya kah? Supaya kita itu mengharuskan untuk mengerjakan sembahyang. Nah, jadi kita tepukkan tangan kita. Bahkan di sini, ya kan? Habis itu sunat kita mengurangi debu tanah yang kita tepukkan sini tadi. Nah, kalau pina ada yang apa, yang kasar-kasar, ya kalau debunya itu, dan mengurangi, nah kita tepukkan. Nah, jadi berkurang. Kadang sekali cacap itu misalnya banyak itu langsung dia nolakan, jangan. Jadi sunat mensedikitkan debu tanah. Nah, jadi dibukakan, ya kan? Kemudian misalnya ada yang apa karena misalnya yang ngerasa-ngerasa gana-gana ada, ya kalau kita tiup lagi. Nah, kemudian hanya kita sapuakan ke muka kita. Muka kita. Kebiasaan had batas tumbuh rambut kita. Nah, di sini. Ini jangan terangkat. Nah, menyapuakan debunya ini kan udah boleh terangkat. Udah boleh terangkat ini. Nah, kada boleh kayak ini bahasa pulang kada boleh. Nah, kenapa? Karena ini sudah menjadi ini. Nah, sepenjadi kada boleh terangkat karena mustahmal. Mustahmal. Jadi nang mustahmal itu yang ini. Nah, hati-hati. Nah, ini pertama, kemudian debu yang kita pakai ini hati-hati debu yang di sini tadi. Nah, jadi jarak sedikit ya Allah, jangan di situ-situ juga. Karena debu yang kita pakai ini boleh dipakai berulang-ulang kada bapak. Sama kayak kita wudu cibok tuh kan. Bayunya boleh dipakai berulang-ulang asal jangan mustakmal. Misalnya pakai
kita wudhu becibuk misalnya pakai baskom atau ember boleh. Ulun dulu makai ya, kalau asal jangan termasuk ke situ bekas wudhu kita boleh ya. Habis pulang makai boleh, hijul boleh, dalam satu gayung itu boleh tunggal dikitan ya, kalau sedikit seorang boleh. Nah asal jangan nang kita bekas wudhu ini terpelatikan di situ, nah itu mustakmal gitu. Nah jadi berikut ini ya kan, usah ya kan. Nah sekali kemudian apalah tangan, nah, tangan kita tapukkan lagi, nah ya kan, kita tapuk lagi, nah kita buangi ya kan, kalau ada yang rasang-rasang ditiup ya kan. Nah kemudian tangan kita, nah di tangan kita ini dari ujung jari kanan sama jari ini dibagi 3 ya kan. Nah dibagi 3. Nah semalam guru Sa'bi sudah 2 ya kan, guru Sa'bi semalam melajari kita. Nah jadi tangan ini berikit 2, tangan tangkat, hati-hati kita kalau kita tangkat karena bahasa kita menepuk dabunya ini hati-hati jangan tangkat. Nah berikit ini, nah ini untuk di luar sini. Nah kemudian untuk di dalam sini nang di tengah. Nah ini. Nah kemudian ibu jari ini, ibu jari ini, nah manu di sini, ibu jari sebelah kanan. Nah kemudian ini tadi kan ada pakai lagi. Ya Allah ada pakai lah. Nah kita akan sini ulang. Ini hati-hati ini jangan dialun, diangkat ini. Nah berikit aja, jangan tangkat, belenya tak angkat. Nah ini kena mustakmalnya. Nah berikutnya, nah sampai siku ya kan diputar. Nah di tengah. Nah kemudian, nah ini ibu jari ini manu di sini diulang. Nah ya kan. Nah kayak itu caranya. Itu tata cara Syafi'i ya kalau kita. Nah kalau mazhab yang lain itu sekali tepuk aja, ada yang sekali tepuk, yang sekali tepuk ya kan, dimuha ya kan, langsungnya mano tangan. Cuma tangan ini kada sampai ke siku, tekok nih aja. Kalau kada salah Maliki lah, kalau kada salah Imam Maliki, mazhab Maliki. Nah jadi tekok ini aja, sampai sini aja, pergelangan sini aja. Nah itu mazhab Maliki. Ya mudah-mudahan kita selama ada banyu aja insya Allah kada terpakai bang apa ngarannya tayamum ini ya kan. Nah kalau di orang umroh atau orang berhaji di pesawat itu kan sekitar 8 jam apa 9 jam. Nah itu kalau kita batal ya, kalau kitanya batal misalnya kan kita batal, kalau ada batal kan apa langsung aja sembahyang kita kan. Nah, sembahyang di dalam pesawat itu. Nah kalau kita batal ya kan, kalau almarhum Abah Guru Bakri sini malah jadi kalau kita batal masuk waktu sembahyang aja langsung kan Bapak. Lihormatil waktu, nah, menghormati waktu.
Atau misalnya bersama debu misalnya, nah, sama debu tanah bisa juga, ya Allah. Ada juga yang membolehkan, ya kah, sebahagian. Tapi kalau ini masing-masing bang pikir inilah. Kalau arah Abu Bakar kada mau sih bertayamum di pesawat itu, kada mau sih dia. Bayang ini sih dia, karena sampai di sana ya kalau ya ada mau ulang. Nah, jadi tayamum itu bisa untuk pengganti daripada wudhu, atau misal bersuci daripada hadas besar. Nah, itu dengan tayamum. Tayamum juga caranya kayak itu. Kada mesti mencari banyak nang apa? Biasanya tempat nang banyak debu, lalu bergulung di situ. Nah, itu jangan. Atau misalnya bertayamum itu nang kayak wudu misalnya diraup debu, nah dipusayakan gitu. Kayak wudu ada. Jadi dua itu aja, di muka sekali, ya kah, tangan kanan kiri sudah selesai. Nah, itu tayamum. Jarang dong tayamum ini lah. Jarang kita ya lo makanya lah. 1000 sungai. Pon 1000 sungai. 1000 sungai. Banyak mana banyak. Kada boleh lah. Munnya kada ada mudarat apa-apa kada boleh kita yang mesti memakai baju. Nah, kemudian paslun fi adabil khuruji ilal masjid. Ini suatu pasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, baik dengan berwudu atau tayamum, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wudu atau 2 rakaat sunat subuh jikalau ada fajar itu telah terbit. Demikianlah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pergi engkau ke masjid dan sayugianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah, istimewa pula sembahyang isya dan subuh. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul jamaati tabdulu salatal fadhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Artinya sembahyang berjamaah itu terlebih afdal daripada sembahyang seorang sendirian dengan 27 derajat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'ina yauman as-salawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nar." Wa rawahu Tirmidzi. Artinya barang siapa sembahyang fardu yang 5 waktu selama 40 hari di dalam berjamaah, kada putus 40 hari 5 waktu. Jadi berjohor berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Nah, nyamannya di mana yuk? Nah, di mana? Jadi pondok lah setelah. Nah, nyaman banget itu. Menyerajin. Enggak ada banyak mudik. Untuk barak orang hanya karena rajia maksudnya. Apa guringnya lewat terus. Lagi di pondok ya Allah. Lagi di pondok di Gambut itu ada spesial siapa gurunya nang majelis malam itu tuh nah. Hari itulah jadi si Bintu yang berjalan ke asrama itu menggaraki nang minum balung-balung bangun juga cuman lambat dulu mandam dulu sambil suah juga dahulu tuh lagi di pondok tuh
bangun ya, bangun cuma marut. Nah, karena di pondok ini kan terlambat sedikit guring itu lambat. Bahapal apa macam lu hanya guring. Nah, yang sudah hafal tuh tenang sedikit menghafal itu lah. Menghafal ya kalau makanya masalahnya anu supan gua itu ganal awak itu terdiri ya Allah. Menghafal di muka karena supan gua. Tak awal lagi ada kendalannya kalau nang kelas 2 sanawiyah, 3 sanawiyah menghafal itu menghafal jadi itu nah mau pada hafal supan dua ketahuan benar itu kulir. Jadi ada kawan dulu ya lah kawan orang Sungai Telang situ kawan. Jadi sekamar betatai guring. Jadi subuh Jumat. Jadi mungkin kekawanan di sini tahun ini. Jadi subuh Jumat tuh dulu guru Ahmad Mursidi kemanakan oleh arwah Bahul Bakri. Nah, sih guru Mursidi gak anu kalau sini itu lah. Ditakutkan benar itu. Yang wani. Jadi subuh subuh tu lah. Bangun jauh baik sudah bangun. Mata lambat barabahna. Jadi kawan Sungai Telang ni guru ya. Tu hafal nak kabu ya. Hancap gurunya naik. Ini patuhnya di kalas kan. Bangun aja sini tahun digerak sini lebih baik. Arpan sini bangun aja. Bangun aja sudah. Cuma berbuatnya nih ya Allah. Nah. Ambil barakat digerak guru ya Allah. Nah 40 hari di dalam berjamaah. Padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram. Orang jadi kaum untuk mana nih? Jadi kaum masjid. Nah, untuk mana ini? Nyungsong bangunnya kalau gitu lah. Mau pak. Tapi pian jadi ngaran jadi kaum nih pian lah. Nangaran ke ulun juga. Nah ulun nih pengalaman jadi kaum nih hitungan 7 tahunan barak. Di kampung tuh 4 tahun barak di masjid Al-Jihad tuh nah itu masjid juga masjid kita itu ngarannya aja Al-Jihad. Bawa subuh pakunot ya itu. Ngaran aja Al-Jihad juga ya. Ngaran aja. Nah di situ 4 tahun kurang lebih situ. Jadi di Handil Bakti ini di Al-Musallam tuh kurang lebih 3 tahun lah. Jadi 7 tahun hitungannya. Ini ngaran jadi kaum nih. Kada kawa juga ngaran kita manusia ini lah. Doib kan. Kada kawa juga kada ada sejarahnya nang tepat tahu suah ya tadi dulu jamaah datang. Assalamualaikum ya. Ajan sudah ya. Ada nang majelis pas majelis subuh tuh guru Haji Sadilah nah. Guru Haji Sadilah di Subur tuh. Datang sih bawa mobil nah nyarak benar sampai tembus ke dalam rumah. Menggarak lo Marina. Assalamualaikum ya. Depan ya. Ajan sudah ya. Wah. Untung kada haratan mbah terpakai. Awas. Awas aja kuat langsung betapih ya kalau betampungas bodoh. Kayak naik lu bes gigi ya kawan. Ini kalau bukai lawang apa macam. Ajan, nah mbah ajan tuh keluar aja lagi sikat gigi lo. Nah, untung gurunya paham sih jinnya ayo kayumnya lo. Suah aja lah kayak itu juga. Nah, ada juga suah juga orang belum ajan lagi, seorang ajan sudah.
Padahal haram hukumnya tuh. Karena masuk waktu ya kalau ajan haram hukumnya. Jadi jangan digagayakan ajan tuh pian. Kalau hendak menggayai orang ya kalau pian masuk masjid hanya jam 2 dan asar sudah itu haram sudah boleh. Nah, kecuali dasar ojor, dasar ada tahu jam itu nah. Napa kalau pian mas tak tahajud dikira sudah lewat nih. Ada mengikuti jam 2 langsung hidup ke mic Allahu Akbar Allahu Akbar. Lihat jam 4. Belum lagi astagfirullahaladzim. Tapi orang banyak ada tahu juga, orang guringan. Orang guringan ada tahu juga 4. Kon, bang pertama ujung teh paksaan kalau. Macam-macam ya, nah dari kaum nih dari kisah lagi ya, macam-macam. Cuma untung dari kaum ini itu bang sembahyang tepat waktu. Nah, sembahyang itu artinya baik-baik harus sunat takbir imam ya lah, takbiratul ula. Nah. Sarungan bang suah ya sarungan tuh. Nah ya. Jadi bujur kisah guru tuh nang ajan kaum, nang komat kaum juga, nang jadi imam kaum juga. Nah bujur itu dasar mengalami juga, hanya timbul ada di belakang saya macam-macam ya kalau ramai juga. Ada anak lagi jadi kaum ini. Bebeksi berdatang masih gitu sudah kaum. Bapak kita anak. Ganti-ganti aja lah. Amun pian jadi panitia masjid di sini kenalah. Ada jadi panitia masjid lah. Mun jadi kaum mau ada kaum digaduh bujur-bujur, dipelihara bujur-bujur ya kalau makanannya diperhatikan, duitnya diperhatikan, ya Allah. Karena orang jadi kaum itu, ini fokus tubuhnya itu lebih baik, jaga waktu bersih-bersih, ya Allah lah. Gajihnya ditakuni, nah, misalnya ijol, misalnya jadi kaum misalnya juga. Habib biasanya jadi panitianya lah. Habibnya mau nakoni lo nih Jol kan jadi kaum makon kan masjid nih. Insyaallah nih Jol mencocok pemandirannya. Nah itu harus dipandiran dulu. Kada boleh kada dipandirakan. Harus dipandirakan. Berapa Jol? Kamu dia nyambet boleh. Berikan cukup. Kamu anak bermekong. Anak ulun 3 misalnya kan, bini sih aja gitu. Ya kan? Berarti kan anak 3 4 nih. Nah, Jol berapa Jol kira-kira Jol? Baras segala macam kan belanja hari ini berapa cukup kira-kira? Anu jadi Jol 3 juta. 3 juta misalnya. Anu, kira jelas aku rapat dulu lawan panitia. Ini sekira ikam nyaman boleh. Masalahnya ikam sekira ikam tunggun tugas ikam mengisi waktu bebersih-bersih, jangan mencari yang lain. Nah misalnya ya Allah misal, nah jadi tunggu di situ aja Jol lah, santai ya Allah. Nah itu harus dipandirakan. Mun kawa ini kaum tuh jangan sampai nya begawi. Ada gitu kan begawi hilang kan ada ajan di masjid. Nah, gajinya paham gitu deh. Ya Allah, begawi. Bengkel. Yang mau begawi tambahan waktu loh kan. Saya sampai waktu boleh. Kalau ada apa itu? Ini munnya
anu banyak benar kurangnya teh. Banyak benar kurangnya kada kawa kada pol begawi ini. Ya Allah. Nah. Belanja anak, ya Allah, belanja bini, nafkah, ya Allah, mengisi lampu, bayar ledeng, mengisi parut, banyak itu, mengisi kota, macam, belum wifi lagi. Coba, nah, itu mesti itu diperhatikan, jangan tahu suruh aja panitia ya Allah. Hati tuh pian kalau jolim bener kan ini pengalamannya pian bepandir tak pantas sedikit nasib aja. Tapi orang jadi kaum nih desa ikhlas bangnya baksa aja kira-kira. Ada maksudnya panitia itu penting diperhatikan, dikasihani ya Allah. Itu boleh kita kayak Banggar tuh kayak lagi boleh Banggar tuh orang mengaji di kubur lu Banggar kon ini bujur tuh lu percaya lu malam siang itu lain malam lain kesini siang lain bujur baik lu percaya nggih yalah ini wadah ulun kayak gitu juga malam lain siang lain cahaya aja lah biar ini dipahami bang nya wali itu pandirnya penuh diisi sidin maksudnya sidin hadiahnya itu bangga di gua berapa hari nang sanggup mengaji di kubur. Nah kami dari ahli mayit minta buhan pian bertiga mengaji atau berempat. Nah berapa? Ya Allah semalaman berapa? Seharian semalaman tuh. Banggar itu jangan sepembari jangan. Ikhlas tuh kena aja dibuat dalam plastik loh. Kena aja ikhlas tuh. Mun ada orang ya kalau mun orang itu sanggup berduit pulang mah kada apa-apa. Anggar ada aja kitabnya itu Banggar supaya antara dimingkum. Nah supaya saling bedo saling ikhlas. Oh kada gampangan pian mengaji di kubur itu. Banggar misalnya, nah kami seharian semalaman, kami minta misalnya tangan 2 juta. Nah itu tangan 2 juta. Berarti 3 hari 3 malam 3 juta plus 4,5. Nah, ya. Atau beganap aja besar 5 juta. Beganap sudah lawan tahlilnya terakhir. 5 juta. Baik Allah. Jadi dia nang namanya boleh lah menawar. Boleh tawar, kurang kada. Urusan. Semuanya berduit aja. Sugih aja. Dikira nyaman lah jadi kubur tuh. Nyaman. Ada nyamannya nah. Alif lam mim kadang-kadang layau wal jelah dikira gawil makanya mengaji buku kubur nih paling kadang bertiga berempat belinya pena anugana sudah nah bismillah nah bahaya ya lawas banget ulun kejadian gitu ngaji di kubur nyembah kawin juga nyembah kawin kada nyama kada anu tuh nah kada purun kada ada nang hakunnya disuruh ayo julon kada ada aja semuanya itu bang tantang beratnya tadi ngaji di kubur nih ngaji di kubur ngaji
mulai siang malam kelakuannya gitu ya kan kuring orang maka orang nyuruh mengaji ya Allah bayinya sama ngaji ini nah itu ini ya seorang parak mintuha rumah kulit asli ya ulun dulu siang aja malam hampir hampir dulu malam kenapa aja kada tahan ulun ini kada tahan kenapa nah kaget mana ini sempat belokop jantai makal kan jadi kubur tuh kena ini kasihan kawan ini sempat mengopi kena wadai ngantuk mau makan neguring pulang masih aja lagi kawan sudah nang sejus kulihan ini belum hanya 2 lembar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya itu siang kawan jadi munnya pacang kada ikhlas itulah aduh saja makan tok mata makanya dia Guru Bakri sidin boleh yen banggar orang mengaji di kubur itu boleh dianggar boleh ya selama orang tuh ada ya kalau nah ini ada kada tuh pada nang bagus tuh dipandirakan dulu sebelumnya mengaji itu dipadahi dulu naik ke rumah dulu nah ini nang bagusnya adabnya ya kalau nah kami daripada keluarga nah bahajat minta tolong nuhun buat pian mbak empatnya nah mengaji di kubur pandirakan dulu ya kalau jangan sapembari itu jangan benar kasihan orang sudah ya kalau sudah apa mengorbankan waktu ya kalau kada tapi gurih munnya ada ya Allah nah itu dipandirakan nah bagus itu niscaya disuratkan Allah baginya 2 kelepasan yaitu lepas dari munafik dan lepas daripada api neraka dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah rawahu Muslim. Artinya barang siapa sembahyang isya berjamaah nah alhamdulillah maka seolah-olah ia berbuat ibadah setengah malam, nah, separuh malam. Dan barang siapa sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadah semalaman suntuk. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka sayugianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah itu. Dan jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu, maka apa faedahnya engkau bersusah-susah dalam menuntut ilmu. Dan hanya saja faedah ilmu itu untuk diamalkan. Dan jangan engkau berjalan ke masjid itu dengan berlari-lari, dan berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tentram. Dan baca olehmu ketika berjalan itu Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika bihaqqir ragibina ilaika bihaqqi mamsyaya hada ilaika fa inni lam akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika wa as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu bacaan. Hai Tuhanku, dengan berkah hak orang yang memohonkan atasmu dan dengan berkah hak segala orang yang kasih atasmu dan dengan berkah hak perjalananku ini kepadamu, maka bahwasanya tiada aku keluar karena kejahatan dan tiada karena kebesaran sombong dan tiada karena sum'ah minta puji, dan hanya saja aku keluar ini karena memeliharakan diriku daripada murkamu
dan berkehendak akan keridhaan-Mu. Maka aku memohon akan Dikau bahwa Engkau lepaskan akan dakku daripada api neraka, dan bahwa Engkau ampunkan dosa-dosaku, karena bahwasanya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau. Kemudian paslun fi adabi dukhulil masjid ila tulu'is syamsi, ini suatu pasal pada menyatakan adab masuk ke masjid hingga terbit matahari. Wallahu a'lam bishawab. Minta halal, minta ridha dunia akhirat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah lahir dan batin seumur hidup. Mudah-mudahan kedua orang tua kita senantiasa dikasih sayangi oleh Allah, diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kedua orang tua kita, guru-guru kita, muslimin muslimat berataan, dan tetangga kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita hidup beriman, mati bawa iman yang sempurna. Mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afwa wal ghina. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والتوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بختم السعادة واجعلنا من الذين على الحسن وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آله ذوي السيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة